일단 그만큼 베트남 국민들과 또 베트남 정부 또 베트남 축구협회 얼마나 관심이 많고 Sampai saat ini meskipun sentimen negatif dari beberapa publik tanah air masih menyeruak, bagaimanapun kita harus tetap mengambil sisi positif dari penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Ya, sebab seburuk-buruknya ia di mata beberapa fans Timnas, Kluivert tetaplah seorang legenda sepak bola yang namanya harum di kancah internasional. Memang dari sisi melatihnya Kluivert enggak mentereng, tapi soal nama besar yang dimiliki adalah fakta yang enggak terbantahkan. Ya, perihal taktik ini mungkin Kluivert terkesan akan biasa aja, tapi jangan lupa kalau sepak bola tak melulu soal hal itu, sebab sosok yang bisa memegang ruang ganti juga menjadi salah satu bagian yang terpenting. Benar, kalau urusan taktik, jelas masing-masing pelatih memiliki skemanya sendiri-sendiri. Nah, dengan kehadiran pelatih anyar sekaliber Kluivert ini, ia juga diyakini bakal mengubah gaya main tim Garuda, mengingat tugas berat yang langsung didapatnya karena harus membawa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, menurut pelatih Borneo FC Peter Wistra, koleganya itu akan membuat tim Merah Putih lebih percaya diri di lapangan nanti. Ya, seperti yang kita semua tahu, kalau skuad Garuda sebelumnya kurang berani untuk bermain ofensif, dimana ketika bertemu dengan tim-tim besar, timnas Indonesia terkesan bermain lebih defensif. Maka dari itu, dengan datangnya Patrick Kluivert ini disebut akan mengubah gaya permainan skuad Garuda menjadi lebih menyerang dan akan sedikit lebih banyak memberikan identitasnya sendiri. Ya, tugas dan target berat udah pasti nggak akan bisa terhindarkan dari seorang Patrick Kluivert, di mana ia apapun caranya harus bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dan jelas itu bukanlah hal yang mudah, mengingat persaingan di grup C ini yang sangatlah ketat. Namun meski dengan target tinggi yang langsung diterima ini, menurut pengamat sepak bola Arman Saputra, pergantian pelatih yang dilakukan PSSI bisa menjadi cara untuk menemukan konsistensi skema permainan. Ya, menurut Arman, konsistensi itu menjadi tantangan utama bagi mantan pelatih tim Garuda Koshin selama menangani timnas Indonesia dalam kurun waktu lebih dari 4 tahun. Ia menilai bahwa pelatih itu terlihat tidak memiliki filosofi bermain yang konsisten sehingga sulit untuk membentuk karakter dari permainan timnas. Menurutnya, Koshin tetap bergantung pada pola 3 back yang tidak selalu sesuai dengan kemampuan pemain meskipun kerap berubah skema bermain. Dan ia menjelaskan banyak pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa yang terbiasa dengan formasi 4 back sejajar. Maka dari itu, untuk naik level yang lebih tinggi, Pratama Arhan dan kolega membutuhkan pelatih dengan filosofi dan taktik yang konsisten, yang mana baginya pondasi sistem permainan yang kuat akan memastikan prestasi timnas lebih berkelanjutan. Dan meski penunjukan Kluivert sebagai pengganti Shin juga belum tentu menjadi solusi instan, namun pengalaman bekerja di bawah pelatih berfilosofi kuat seperti Louis van Gaal menjadikan modal penting untuk membangun stabilitas dan juga kejelasan taktik di timnas. Ya, pandangan demi pandangan diungkapkan oleh pakar-pakar sepak bola, entah itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, mengenai pergantian pelatih Indonesia di era baru ini. Tapi di luar itu belum juga bertugas, tapi sudah banyak yang meremehkan kualitas melatih dari Patrick Kluivert, di mana ia diremehkan karena tidak memiliki rekam jejak bagus saat bertugas sebagai pelatih kepala. Namun penunjukan yang dilakukan oleh PSSI selama ini pastinya bukan asal-asalan, melainkan berusaha memberikan tim Garuda pemimpin terbaik yang bisa klop dengan seluruh elemen. Apalagi jikapun Patrick Kluivert memiliki kelemahan, sejatinya dapat ditutupi oleh sang asisten Alex Pastor yang pernah membawa 3 klub berbeda promosi ke Eredivisie sehingga secara kualitasnya tak pernah diragukan lagi. Tapi meski begitu, keuntungan tetap bisa diraih dengan bergabungnya Kluivert di timnas yang diantaranya: pertama, pemain respect.
Pemain-pemain keturunan seperti Miss Hughes, J.E. Sales, hingga Kevin Dykes dijamin bakal respect kepada Patrick Kluivert. Sebab diketahui bahwa Kluivert merupakan salah satu pesepak bola ternama di era kejayaannya, sekitar tahun 1994 hingga 2002. Dan karena inilah isu perpecahan di ruang ganti yang beredar dalam beberapa hari terakhir, takkan tercipta di bawah asuhannya. Kedua, bisa latih striker. Nah, status Patrick Kluivert sebagai salah satu penyerang tajam di masanya praktis bisa membantu timnas Indonesia yang minim penyerang berkualitas di era ini. Pemain-pemain seperti Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Ole Romney bisa belajar banyak dari Patrick Kluivert yang berstatus sebagai top skor Piala Eropa 2000 silam. Ketiga, daya tarik pemain keturunan. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa PSSI mengatakan salah satu tugas Patrick Kluivert adalah melobi pemain keturunan yang belum bisa dibujuk oleh PSSI. Dan tentu berkat nama besar Patrick Kluivert, pemain top seperti Ian Maatsen yang berharga 534 miliar rupiah bisa saja akan bergabung ke timnas Indonesia. Yang menilik semua keuntungan akan kedatangan Kluivert tadi, sejatinya pun juga menjadikan para pemain kesayangan Sintayong bersiap untuk membuka pintu belakang untuk keluar dari timnas Indonesia. Benar, dengan hadirnya pelatih baru ini, kemungkinan pola permainan baru pun bisa membuat pemain-pemain kesayangan Sintayong terdepak dari skuad. Nama-nama seperti Pratama Arhan yang baru saja menaikkan kontrak dengan klub Thailand, Astami Mangkualam yang selalu mendapatkan tempat di post back, Ricky Kambuaya, gelandang lokal paling impresif arahan STY, hingga Muhammad Ferrari, back lokal yang selalu diberi tempat oleh Coach Shin, semua tadi tidak menutup kemungkinan tempatnya akan benar-benar hilang di timnas Indonesia era Kluivert ini. Tak bisa dipungkiri kalau fenomena pemain-pemain kesayangan Sintayong terdepak dari skuad Garuda bisa saja terjadi setelah Patrick Kluivert mulai melatih nanti. Tapi meski begitu, kembali lagi, kalau setiap pelatih pasti memiliki skema masing-masing untuk membawa timnya menoreh hasil apik dalam sebuah misi. Dan dengan datanya Coach Kluivert, harapannya Indonesia benar-benar bisa menyambut mimpi bersama untuk langsung lolos ke ajang bergengsi dunia untuk pertama kalinya. Nah, di lain sisi dari itu semua, didepaknya Sintayong dari kursi pelatih tim Garuda ini juga sampai membuat pelatih Vietnam Kim Sang-sik kaget. Kompatriot STY itu mengaku begitu sedih karena sudah menganggap Sintayong sebagai guru sendiri. Baginya Sintayong merupakan pemimpin dan pelatih yang hebat serta seorang senior dan seorang guru. Sehingga ia begitu sedih mendengar berita ini dan merasa bahwa sebenarnya Sintayong telah menoreh hasil yang baik selama menukangi tim Garuda. Ya, kesedihan memang wajar dirasakan, apalagi mengingat Kim Sang-sik merupakan rekan senegara Coach Sintayong yang memimpin timnas di kawasan ASEAN. Tapi meski mengungkapkan kesedihannya, Kim Sang-sik tetap begitu sombong dengan sedikit memberikan sindiran kepada publik Korea, di mana ia menunjukkan bahwa dirinya masih hidup usai dipecat Jeonbuk Hyundai. Ya, diketahui bahwa setengah tahun yang lalu sebelum menukangi Vietnam, Kim Sang-sik memilih untuk mundur dari klub top Liga Korea itu setelah mendapatkan banyak tekanan. Hingga akhirnya ia memilih mengambil tawaran melatih timnas Vietnam dan hanya dalam kurun waktu 6 bulan berhasil meraih trofi pertamanya. Hal itulah yang membuatnya sesumbar mengklaim diri sendiri sebagai pelatih nomor 1 di Asia Tenggara bersamaan dipecatnya Sintayong. Selain itu, Kim Sang-sik bahkan mengenang kembali momennya saat banyak memenangi kejuaraan bersama Jeonbuk, tetapi saat jatuh banyak yang menyebutnya sebagai seorang idiot. Namun saat ini Kim Sang-sik mengaku sedang bersenang-senang bersama timnas Vietnam usai merengkuh gelar juara ASEAN Cup 2024. Ya, di saat yang sama Sintayong justru harus gagal membawa trofi tersebut dan bahkan harus didepak dari kursi pelatih skuad Garuda. Dan karena inilah lumrah rasanya kalau Kim Sang-sik begitu sesumbar menjadi pelatih nomor 1 di Asia Tenggara dengan raihan gelar juara ASEAN Cup 2024.